Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan saya kesehatan dan nikmat untuk bisa melaksanakan presentasi pada hari ini. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proyek akhir saya yang berjudul Sales Analytics Report. Sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikmah Marifah. Saya lulusan Sarjana Matematika Universitas Diponegoro. PT Sejahtera Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi yang menyediakan produk digital dan perangkat fisik yang berbasis teknologi. Perusahaan memiliki dataset yang mencatat transaksi setiap pelanggan, harga produk, dan jumlah produk yang dibeli oleh pelanggan. Namun, dataset tersebut belum memberikan gambaran kinerja yang terstruktur. Akibatnya, menyulitkan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan terkait total penjualan, produk dengan performa yang tinggi, strategi pelanggan, atau lain sebagainya. Oleh karena itu, proyek akhir ini berfokus pada penyusunan struktur data, penggabungan tabel transaksi, dan penyajian visualisasi melalui grafik dan dashboard. Hasil yang diharapkan dari proyek akhir ini adalah terciptanya pemahaman yang lebih baik terhadap kinerja penjualan dan operasional, sehingga memudahkan manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis data dan merencanakan strategi yang lebih efektif. Untuk proyek akhir ini, rumusan masalah yang saya ambil adalah ada 5. Yang pertama, total keseluruhan penjualan. Yang kedua adalah berapa total keseluruhan penjualan dan total keseluruhan kuantitas berdasarkan kategori produk. Lalu yang ketiga, kota mana yang memiliki total penjualan dan kuantitas produk tertinggi. Keempat, 5 kategori apa saja yang menghasilkan total penjualan tertinggi. Lalu yang terakhir adalah 5 kategori produk apa saja yang menghasilkan total kuantitas produk paling tinggi. Lalu tujuan dari proyek akhir ini, yang pertama adalah mengidentifikasi primary key dan hubungan antar tabel penjualan. Lalu yang kedua adalah membangun tabel gabungan transaksi penjualan. Lalu yang ketiga adalah menganalisis total penjualan dan kuantitas produk berdasarkan kategori produk dan kota. Lalu yang keempat adalah mengidentifikasi kategori produk dan kota dengan nilai penjualan dan ekuitas tertinggi. Lalu yang terakhir adalah menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi sebagai bahan evaluasi kinerja penjualan. Baik, berikut adalah metodologi dan tools yang digunakan pada proyek akhir. Yang pertama adalah dataset overview, di mana berisi data collection dan key attribute masing-masing dataset. Lalu yang kedua adalah diagram IO. Ini untuk mendesain entitas relationship diagram. Yang ketiga ada Google BigQuery untuk data preparation dengan menyusun dan menggabungkan tabel guna mendukung analisis data yang efisien. Lalu yang keempat adalah Google Colab untuk membuat eksplorasi data analis dan grafis. Dan terakhir adalah Looker Studio untuk membuat dashboard hasil report proyek akhir saya nantinya. Oke, yang pertama ini adalah data overview, di mana data collection yang saya ambil adalah dataset penjualan dari PT Sejahtera Bersama. Lalu atribut kunci utama yang akan digunakan untuk analisis adalah order ID sebagai identitas unit transaksi, lalu tanggal transaksi customer, lalu identitas customer, lalu kota customer, nama produk, nama kategori, dan harga produk per item. Oke, di dataset penjualan PT Sejahtera Bersama terdapat 4 tabel. Yang pertama adalah tabel customer, tabel order, tabel produk, dan tabel produk kategori. Di mana masing-masing tabel ini memiliki primary key yang akan digunakan saat penggabungan tabel transaksi nantinya menjadi satu. Untuk primary key yang pertama ini adalah customer ID. Lalu yang kedua adalah order ID, yang ketiga adalah
product number, dan yang terakhir adalah kategori number. Selain itu, primary key ini juga bisa digunakan untuk membuat ERD atau Entity Relationship Diagram. Terdapat hubungan antara tabel customer dan tabel order, di mana setiap satu ID customer ini bisa memiliki banyak transaksi. Jadi dapat dikatakan istilah one to many. Lalu yang kedua, terdapat relationship antara tabel order dan tabel produk, di mana setiap transaksi bisa membeli produk. Lalu setiap produk juga bisa dilakukan beberapa transaksi oleh setiap customer. Dan yang terakhir adalah relationship antara tabel produk dan tabel produk kategori, di mana satu produk ini hanya mempunyai satu ID kategori. Sedangkan, jadi istilahnya dapat diistilahkan adalah one to many. Oke, berikut ini adalah data preparation, dan gambar di atas adalah dataset yang sudah dilakukan dan sudah bisa dilakukan analisis data. Sebelum adanya dataset yang di atas ini, tidak dapat ditemukan missing value, data duplikat, nilai yang inkonsisten, maupun data tidak valid, sehingga dataset awal dapat dinyatakan secara bersih. Lalu saya lakukan data transformation, di mana menggabungkan tabel menggunakan left join melalui CTE berdasarkan key yang relevan guna membentuk dataset yang terintegrasi. Lalu yang ketiga adalah feature engineering, di mana pada dataset sebelumnya order date ini akan diubah atau akan dipecah menjadi berdasarkan tahun dan bulan. Lalu kolom total sales ini hasil dari perkalian antara product price dikali dengan order ID atau total item yang keluar setiap yang terjual setiap pesanan customer, transaksi. Dan yang terakhir adalah customer name. Ini gabungan dari antara first name dan last name, yaitu nama dari customer. Oke, di sini ada statistika dasar untuk eksplorasi data analis. Terdapat total sales, order quantity, product price, di mana masing-masing ini mempunyai maksimum, minimum, jumlah, dan rata-rata. Bisa dilihat seperti di layar. Lalu yang pertama, kita akan melakukan EDA pada customer analysis. Terdapat 4 customer dengan total pembelian tertinggi, membeli produk termahal, dan jumlah kuantiti produk terbanyak. Nah, perusahaan dapat memprioritaskan kepada 4 customer tersebut untuk memberikan program loyalitas dengan cara customer mengumpulkan poin pembelian sebagai reward penukaran produk eksklusif dari perusahaan. Lalu yang kedua, ini terdapat 2 customer dengan total pembelian terendah, membeli produk termurah, dan jumlah kuantiti produk yang tersedikit. Perusahaan dapat memberikan insentif kecil dan inovatif seperti undangan event khusus guna meningkatkan engagement dan potensi penjualan. Lalu yang kedua, ini kita akan melakukan EDA berdasarkan sales dan order analysis. Yang pertama, total monthly sales, artinya total penjualan setiap bulannya. Terjadi lonjakan penurunan pada Oktober 2021 karena hanya ada customer yang membeli produk termahal sebanyak 3 item. Sementara bulan sebelum dan sesudahnya menunjukkan customer membeli produk termahal dengan jumlah item yang lebih dari 3. Dan penurunan penjualan ini pada bulan Oktober menunjukkan bahwa produk premium sangat bergantung pada jumlah customer yang terbatas. Fluktuasi ini mengidentifikasikan bahwa permintaan produk termahal tidak stabil dan bisa menurun drastis jika jumlah pembelinya sedikit. Perusahaan perlu memperluas jangkauan customer dan menjaga ketersediaan stok sangat penting agar dapat menampung lonjakan permintaan. Oleh karena itu, perusahaan bisa berfokus pada promosi produk
premium untuk menjangkau lebih banyak customer serta mempertahankan stok produk termahal agar mampu menampung peningkatan permintaan di bulan-bulan berikutnya. Lalu ada total transaksi setiap bulannya. Pada grafik menunjukkan bahwa jumlah transaksi mengalami fluktuasi, di mana bulan September 2021 ini tercatat penurunan paling drastis dengan 113 transaksi. Kemudian terjadi kenaikan di bulan berikutnya dan penurunan ringan pada bulan setelahnya. Ini disebabkan oleh transaksi kategori termurah peringkat 2, yaitu kategori e-books. Salah satu faktornya adalah adanya pola pembelian secara musiman. Seperti bulan terakhir pada bulan 12 tahun 2021 ini terjadi musim liburan dan musim dingin, sehingga perusahaan perlu memperhatikan kebutuhan customer selama bulan transisi musim, seperti persediaan stok, harga dapat disesuaikan agar penjualan tetap stabil guna menjaga kestabilitasan penjualan meskipun terjadi fluktuasi transaksi antar bulan. Lalu yang ketiga adalah total item yang terjual setiap tahun. Nah, berdasarkan grafik ini cenderung volatil, yang mengartikan bahwa grafik tidak terlihat tren jangka panjang yang jelas. Total item yang terjual pada bulan November 2021 ini sebanyak 136, sedangkan Desember 2021 ini hanya ada 129. Nah, volatilitas ini sebagian dipengaruhi oleh kota Washington yang menyumbang 7 item pada bulan terakhir, sehingga fluktuasi kota ini terlihat signifikan meskipun total penjualan keseluruhan tidak terlalu besar. Pergerakan penjualan yang volatil ini menandakan strategi tahunan mungkin kurang efektif untuk kategori tertentu. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan forecast bulanan yang relevan daripada forecast tahunan. Pada bulan yang terendah, penjualan, perusahaan perlu berinvestasi melalui campaign awareness di kota yang penjualannya lebih tinggi dan menerapkan penyesuaian harga produk. Lalu ada average order value tiap bulanan. Nah, nilai over AFO pada bulan Desember 2021 ini meningkat terjadi karena pertumbuhan total sales lebih besar dibandingkan jumlah pesanan, sehingga AOV-nya itu menjadi lebih tinggi. Lalu peningkatan AOV ini menunjukkan adanya kontribusi signifikan dari produk bernilai tinggi meskipun jumlah customer premium belum tersebar secara meluas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola harga lintas kategori agar kategori premium tetap mendorong revenue, sementara kategori lain terasa lebih terjangkau bagi customer dalam menjaga keseimbangan antara nilai pesanan dan volume. Lalu menjadikan kategori robots ini sebagai acuan harga sehingga produk kategori lainnya itu terasa lebih terjangkau dan mendorong customer menambah item dalam satu pesanan, sehingga total penjualan per pesanan tetap memadai. Lalu yang ketiga, kita akan melakukan analisis berdasarkan kategorinya. Yang pertama, kategori analisis. Kita akan melihat kategori mana saja yang memiliki total sales tertinggi. Berdasarkan grafik, terbukti bahwa kategori robots ini memberikan kontribusi terbesar. Karena pada kategori ini ada salah satu produk dengan harga yang paling tinggi, harga maksimum tertinggi. Dan terdapat 11 customer, di mana 11 customer ini sekali transaksi membeli 6 unit produk dengan harga tertinggi tersebut, sehingga memberikan dampak signifikan terhadap total sales kategori tersebut. Tingginya kontribusi satu produk menunjukkan bahwa permintaan bernilai tinggi terkonsentrasi pada sebagian kecil customer. Lalu kategori premium seperti Corpus ini biasanya menarik pembeli yang memiliki kebutuhan jelas dan spesifik, sehingga penjualan tidak bergantung pada volume, melainkan pembelian bernilai tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat menampilkan kualitas dan kegunaan robots atau kategori robot secara nyata, agar customer lebih mudah mengaitkan produk dengan kebutuhannya mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan pembelian produk bernilai tinggi. Lalu ada jumlah pesanan setiap kategori
produk. Oke, dilihat bahwa kategori e-books dan training video ini memiliki order yang paling dominan dibandingkan kategori lainnya. Banyaknya order dari kedua kategori tersebut sebanyak 1.406 customer. Hal ini membuktikan bahwa adanya pola kebutuhan musiman, sehingga pembelian cenderung meningkat pada periode tertentu. Kategori dengan frekuensi pembelian tinggi dapat berfungsi sebagai langkah awal interaksi customer sebelum diarahkan ke kategori lain yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, perusahaan bisa memanfaatkan kategori frekuensi tinggi ini sebagai langkah awal untuk membangun interaksi customer yang kemudian secara bertahap mengarahkan customer ke kategori yang bernilai tinggi. Seperti tadi, robots, untuk meningkatkan lifetime value dan average order value. Lalu yang ketiga ada total item yang terjual berdasarkan kategori produk. Dapat dilihat kembali bahwa kategori e-books dan training ini menunjukkan pola pembelian dengan total item yang relatif tinggi per transaksinya. Tercatat sebanyak 84 customer pada masing-masing kategori pembelian hingga 6 item dalam satu transaksi. Sebagai perbandingan, pada dua kategori dengan peringkat penjualan terendah hanya terdapat 41 customer yang dimana setiap customer itu membeli 6 item dalam satu transaksi saja. Lalu, pola pembelian dengan jumlah item tinggi per transaksi ini menunjukkan bahwa adanya sifat use case driven yang mengartikan bahwa customer sudah memiliki kebutuhan yang jelas. Hal ini mengidentifikasikan bahwa pembelian di kategori ini didorong oleh kebutuhan spesifik dan potensi cross-selling lintas kategori yang tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengembangkan konteks penggunaan lintas kategori sehingga pembelian yang berawal dari satu kebutuhan spesifik dapat mendorong keterkaitan dan peningkatan penjualan pada kategori lain yang bersifat komplementer. Selanjutnya ada average order value berdasarkan kategori nama. AOV pada kategori robots ini sebesar $2.555 per order yang dihasilkan melalui perhitungan total sales dibagi dengan jumlah order. Jumlah order pada kategori ini relatif terbatas, hanya ada 291 customer. Tingginya AOV terutama dipengaruhi oleh satu produknya premium yang dengan harga produknya tiap unit itu tinggi, paling tinggi, sehingga meskipun ordernya sedikit, nilai transaksi tetap tinggi. Kategori robots ini cenderung dibeli oleh pelanggan khusus dengan kebutuhan tertentu, sehingga penjualan tidak bergantung pada volume, melainkan pembelian bernilai besar. Oleh karena itu, perusahaan dapat mengoptimalkan konversi nilai saat lonjakan order musiman dengan memperluas konteks kebutuhan pelanggan pada produk terkait seperti e-books dan training, videos, atau robot. Oke, selanjutnya adalah sales stand for platinum berdasarkan kategori nama. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa terdapat klasifikasi atau level, di mana untuk yang level platinum ini kita akan lakukan pada kategori robots atau kategori robots ini bisa selalu menempati peringkat pertama, sehingga kita itu bisa klasifikasinya itu ke level platinum, di mana karakteristik dari level ini adalah tingginya AOV tapi memiliki order volume yang rendah. Dari grafik terlihat bahwa penjualan kategori robots ini mencapai puncaknya pada September 2020. Namun pada akhir tahun 2021 ini mengalami penurunan dibandingkan periode tersebut. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh kurangnya promosi dan sifat musiman dari produk tersebut. Dan level ini memiliki potensi besar karena AOV tinggi meskipun jumlah ordernya rendah. Kategori premium ini seperti robots ini cenderung dibeli oleh segmen pelanggan terbatas tapi bernilai tinggi, sehingga stabilitas revenue bergantung pada strategi
promosi dan pengelolaan periode high season, lalu pola musiman dan karakteristik high value customer harus dipertimbangkan kembali dalam perencanaan bisnis jangka panjang. Oleh karena itu, perusahaan kembali menampilkan keuntungan atau keunggulan dari produk secara jelas dan nyata untuk menarik customer yang tepat dan mempertimbangkan strategi cross-selling. Selanjutnya ada kategori drones, robot kits, dan drone kits. Ini kita bisa klasifikasikan menjadi level gold karena dia memiliki karakteristik utamanya pada AOV dan order volume-nya itu dalam tingkat tengah menengah, dan hasil kisarannya itu dan hasil OV-nya itu dalam kisaran 300 sampai $1.400 per ordernya. Terlihat dari grafik pada bulan Desember 2021 bahwa adanya peningkatan dari sebelum-sebelumnya. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh keseimbangan antara harga produk dan jumlah order, sehingga customer tetap melakukan pembelian dalam jumlah menengah. Pola ini menunjukkan bahwa perencanaan stok, penentuan harga, dan promosi yang tepat waktu dapat menjaga stabilitas penjualan dan memaksimalkan performa level goal. Oleh karena itu, perusahaan dapat memantau AOV dan order value setiap minggu atau bulannya agar bisa menyesuaikan harga stok serta promosi jika diperlukan. Oke, yang terakhir untuk level silver ini terdapat kategori training video, e-books, dan blueprint. Dengan karakteristik utamanya itu AOV-nya bernilai rendah dan order volume-nya bernilai tinggi karena OAV-nya berada di bawah $300 per order. Dari grafik terlihat bahwa penjualan bulan Desember 2021 ini menurun. Penurunan dari penjualan di bulan Desember kemungkinan disebabkan oleh harga produk yang masih tergolong murah dan jumlah item per ordernya itu masih sedikit. Setiap customer bisa membeli 1-3 item saja, sehingga total revenue per order tetap rendah meskipun volume ordernya tinggi. Nah, level silver ini cenderung sulit meningkatkan revenue per ordernya karena AOV-nya rendah, terus sehingga strateginya itu yang mendorong pembelian lebih banyak item yang penting. Oleh karena itu, perusahaan membuat paket gabungan antara level silver dan platinum dengan menurunkan sedikit harga level platinumnya dan menaikkan sedikit pada harga level silvernya agar total revenue-nya per order yang ini meningkat. Strategi ini mendorong customer yang awalnya membeli silver juga membeli platinum dan sekaligus meningkatkan AOV perusahaan. Lalu yang berikutnya kita akan melakukan city analysis, di mana terdapat 5 kota dengan total sales paling tinggi. Dan dapat dilihat bahwa Washington ini menjadi peringkat pertama dengan total sales tertinggi, lalu diikuti oleh Washington, Sacramento, San Diego, dan Albany. Nah, dominasi Washington ini mengidentifikasikan bahwa lokasi dan perilaku pelanggan berperan besar, sementara kota lain memiliki potensi yang masih bisa digali. Memahami performa tiap kota membantu menentukan alokasi promosi, stok, dan penawaran lebih efisien. Nah, perusahaan dapat mengupayakan marketing dan penawaran di kota dengan penjualan yang tertinggi, lalu mengoptimalkan kota-kota menengah dengan strategi yang spesifik, dan mengevaluasi kota dengan penjualan terendah untuk peluang pengembangan jangka panjang berikutnya. Lalu terdapat 5 kota teratas dengan total items terjual paling banyak, yaitu diperingatkan oleh kota Washington dan Houston tetap sama seperti sebelumnya, masih peringkat 1 dan 2. Namun pada San Diego dan Sacramento ini mereka berbalik, dan yang peringkat kelima ini ada Atlanta.
Oke, perubahan peringkat menunjukkan bahwa performa penjualan antar kota berfluktuasi sehingga kontribusi customer terhadap jumlah items yang terjual berbeda-beda. Contohnya, kota Atlanta ini terdapat 44 customer dengan total itemnya itu 153 yang terjual. Sedangkan kota Albany sebelumnya hanya ada 29 customer dengan total items yang terjual itu ada 109 item. Nah, memahami perbedaan kontribusi customer dan jumlah item yang terjual per kota membantu perusahaan menentukan alokasi sumber daya, stok, dan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Kota dengan kontribusi lebih rendah bisa dijadikan wilayah fokus untuk peningkatan penjualan melalui strategi khusus. Oleh karena itu, perusahaan dapat melakukan analisis perilaku customer dan menyesuaikan strategi produk atau promosi untuk kota dengan kontribusi rendah, seperti Atlanta, Albany, dan kota-kota lainnya. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan potensi penjualan tiap tahun maupun bulannya. Oke, berikut adalah rekomendasi yang bisa saya berikan, yaitu personalisasi engagement customer. Nah, di sini memanfaatkan kolom customer ID untuk membagi segmentasi customer menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama adalah low spender, medium spender, dan high spender berdasarkan total pembeliannya. Setiap klasifikasi memerlukan strategi promosi yang berbeda guna meningkatkan penjualan seperti prepared order dan all event tadi sebelumnya. Oke, setiap level ini atau klasifikasi ini memiliki cara strategi promosi yang berbeda. Untuk yang high spender ini, perusahaan dapat mengirim rekomendasi produk eksklusif atau early access promo kepada customer guna mempertahankan loyalitas. Lalu untuk yang level kedua adalah medium spender. Perusahaan dapat mendorong repeat order dengan bundling atau diskon spesial untuk meningkatkan frekuensi pembelian. Lalu yang ketiga adalah level low spender. Ini perusahaan dapat menarik perhatian customer dengan promo atau trial produk untuk mendorong mereka melakukan pembelian pertama atau lebih. Dari chart atau grafik pie chart ini bisa kita lihat bahwa segmentasi height ini ada di persentase 34,6%. Lalu untuk yang medium ini ada di 13,3%. Dan yang terakhir low ada di 52,1%. Dapat kita lihat bahwa produk pembelian customer low ini cukup tinggi dengan kesimpulannya total sales tertinggi terjadi pada bulan Juni 2021 dengan nilai sebesar $95.000, sedangkan yang terendah itu ada di bulan Oktober 2021 sebesar $52.000. Nah, hasil tersebut ini merepresentasikannya adanya fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu. Lalu kota Washington ini menjadi kontributor utama terhadap pendapatan perusahaan dibandingkan dengan kota lainnya. Karena total salesnya ini mencapai $5.000 dan total item yang terjual itu mencapai 308 item. Nah, pencapaian ini membuktikan bahwa adanya kekuatan dari performa di wilayah tersebut, yaitu wilayah Washington. Lalu kategori robots ini merupakan kategori produk tertinggi dengan total sales ini sebesar $743 yang menunjukkan bahwa kategori ini memiliki harga produknya itu relatif tinggi dan berperan besar dalam pembentukan revenue perusahaan. Lalu yang ketiga ini ada kategori e-books, merupakan kategori performa produk tertinggi dengan total item yang terjual paling banyak sebesar 3.123 items. Hal ini disebabkan oleh adanya permintaan tinggi
tingginya permintaan terhadap produk dengan harga lebih terjangkau dan volume pembelian besar. Lalu selanjutnya ada kategori robot tertinggi di bulan September 2020 sebesar 50.000 dolar dan terendahnya ada di bulan Oktober 2021 sebesar 8.000 dolar. Fenomena ini mengartikan bahwa terdapat variasi performa kategori dari waktu ke waktu. Dan kesimpulan terakhirnya, kategori produk dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu level platinum ada pada produk kategori robot, lalu level gold ada pada kategori drone dan lain-lain. Lalu yang terakhir ada silver ada di kategori ebooks dan training video. Klasifikasi ini dapat memudahkan evaluasi kontribusi kategori serta merumuskan strategi pemasarannya lebih terarah. Berikut adalah dashboard untuk sales analytic reportnya. Baik, ini pengalamannya. Sebelumnya terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.